bisnis saja. Ya, oke. Kita coba masuk di mata kuliah bisnis model Canvas ini. Jadi ini saya bawakan dulu di program pengembangan kewirausahaan di Universitas Hasanuddin. Tapi saya ambil ini sudah lama ya, sejak 5 tahun saya dalami. Saya ikut kursusnya langsung di Alexander Osterwalder, kemudian ambil di kursus online dan tools-toolsnya ini. Nah, oke, jadi bicara bisnis itu menurut saya semua bisnis itu punya pola, punya permainan ya. Beda kalau UKM, usaha kecil menengah. Nah, kelemahannya UKM kita hanya selalu berpikir produk ya. Saya buat produk, apa produknya? Keripik pisang, keripik ini, itu bukan bisnis, itu produk. Anda salah menerjemahkan. Yang dikatakan bisnis adalah Anda membuat bisnis berbasiskan produk keripik. Itu seperti itu. Nah, bila Anda mau terjun di suatu dunia bisnis, Anda harus tahu dulu pola permainannya. Misalnya Anda berbisnis di perdagangan, Anda berbisnis di restoran ya, Anda berbisnis di warung kopi, itu punya pola tersendiri. Ada pola main, saya bilang sih permainan ya, ada permainan sendiri. Dan kalau Anda tidak mengerti gamenya, Anda bisa rugi. Jadi bisnis itu sebenarnya tidak berisiko. Yang berisiko adalah diri kita sendiri karena tidak mengerti pola permainan. Anda sama seperti investasi, Anda investasikan uang Anda kepada suatu instrumen yang Anda tidak mengerti, pasti lebih itu berisiko. Nah, salah satu cara untuk mengetahui permainan dalam hal bisnis ini adalah bisnis model ya. Nah, ini umumnya bisnis sama saja seperti yang lain, punya path ya, punya karir dan punya life cycle. Anda juga seperti itu kan. Pertama jadi junior manager, senior manager, kemudian kepala divisi, supervisor dulu, kepala divisi, kemudian direktur. Nah, bisnis juga seperti itu. Nah, umumnya rata-rata kebanyakan itu jatuh di startup ya. 80%, 90% lah sekarang bisnis itu pasti jatuh di startup. Sisanya paling 10% yang bisa lanjut ke tahap pertumbuhan. Kemudian 2% masuk ke dewasa, dan berapa banyak sih yang bisa ke IPO atau dia bisa listing di pasar modal. Nah, itu bisa dihitung jari sebenarnya. Nah, begitu juga anak-anak mahasiswa kami yang di kemahasiswaan, program mahasiswa Wirausaha S1, 50 kita kasih uang, kasih 15 juta, 50 UKM, bukan UKM, wirausaha, cuma 2 yang bertahan, 3 yang bertahan, yang jalan usahanya sampai selesai. Yang bertahan sampai sekarang, 5 tahun itu, 7 tahun itu, program itu cuma bisa dihitung jari lagi. Nah, itulah. Apa sih masalahnya ya? Pertama, karena mereka tidak paham permainan dari setiap bisnis yang ada. Nah, umumnya kalau startup atau masih bayi, yang dibutuhkan adalah cash ya, kekuatan cash. Cash itu dalam arti ada dananya, bukan utang. Nah, kebanyakan bisnis startup itu kenapa tidak berlanjut, karena dia langsung utang. Padahal yang dibutuhkan adalah cash. Cash itu dalam arti modal ya, dan ada pemasukannya, ada cashnya. Nah, kemudian kalau sudah dia remaja tumbuh, itu dia harus berbuat sales, dan kalau dia mau dikatakan dewasa dia harus profitable, dan kalau mau tetap sustain berlanjut dia harus ke IPO. Nah, disinilah bisa perpindahan generasi ya, dari generasi bapaknya ke anaknya. Nah, ini harus ini, kalau tidak biasanya itu generasi ketiga itu bapaknya sudah capek-capek, anaknya sudah memperbaiki manajemennya, generasi ketiganya menghancurkan. Ini makanya tidak semua bisnis itu tahan sampai 100 tahun, 150 tahun ya. Jarang ada di Indonesia ya. Ya, Sinarmas terakhir ini kalau Anda lihat itu dituntut, saling menuntut anaknya, anak tirinya dan lain sebagainya. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau dia tidak IPO ya, maka maunya si pemilik ini beda lagi nanti urusannya. Nah, oke, ini begini ya. Nah, apa itu bisnis model? Nah, Anda bisa catat ini, Osterwalder, dia
punya buku bisnis model Kampas. Jadi konsep bisnis yang digunakan sebagai cara umum untuk menjelaskan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pemasok, mitra kerja, dan pelanggan. Ini 3 hal penting kalau Anda punya bisnis: pemasok, mitra kerja, dan pelanggan. Jadi bagaimana sebenarnya organisasi itu menciptakan dan memberi serta menangkap nilai. Apa itu nilai, value ya? Dari sisi pelanggan, kita tawarkan produk yang bagus. Dari sisi kita mendapatkan keuntungan serta brand, citra merek yang bagus. Jadi saya bilang bisnis itu sebagai strategi bisnis dan tujuan bisnis kita. Saya kasih contoh, ini salah satu bisnis model R&B ya. Dia tidak punya hotel, tapi dia menguasai seluruh jaringan hotel. Nah, bisnis model itu ada 9 blok, mulai dari customer segment, ya, value proposition, customer relationship, channel, revenue stream, key activity, key resource, key partner, dan cost structure. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Customer segment itu semua bisnis, ya, kecuali bisnis monopoli ya. Semua bisnis sebelum Anda luncurkan, Anda harus tahu dulu siapa yang Anda sasar, who your customer, ya, who you want to be served, siapa yang Anda mau layani ini. Karena kalau Anda nggak tahu, Anda cuma berpikir mau jual produk, makanya produk Anda nggak laku karena tidak jelas Anda jual ini sama siapa. Ya, saya selalu kasih contoh sama anak wirausaha, Pak, saya mau buat brownies. Oke, brownies apa? Brownies rasa jengkol. Seperti apa nih brownies rasa jengkol? Kenapa ya? Karena saya suka makan jengkol, Pak. Anda mau berbisnis atau cuma mau buat jengkol? Ditambah lagi kalau dia bilang ya kalau tidak laku saya makan, Pak. Nah, ini bukan bisnis itu namanya. Anda mau makan-makan. Nah, itu kesalahan umum ya. Kalau Anda mau berbisnis. Jadi Anda harus tahu dulu customer segment. Nah, kita nanti akan bagi customer segment itu. Ada segmen millennials, ada segmen untuk keluarga, ada segmen untuk wanita, dan sebagainya. Nanti kita akan mapping ini ya. Kemudian value proposition atau nilai. Nah, semua bisnis Anda harus buat apa sih nilainya. Nilai itu, value proposition itu mengapa customer memilih produk kita ya. Apa yang unik dari produk kita. Itu pertanyaan pertama. Kalau Anda bilang sama aja Pak dengan yang lain, saya yakin produk Anda tidak bakal lama. Karena kalau sama aja dengan pesaing, ya, apalagi produk Anda itu hampir semua sama, sehingga masuk di era kita katakan komoditas. Ya kalau bisnis Anda sudah bisnis komoditas, apa itu komoditas Pak? Maksudnya ini komoditas ya. Misalnya es kepal dulu awal-awalnya masih baru, begitu sudah semua orang bikin es kepal jadi komoditas. Nah kalau bisnis komoditas seperti itu cuma paling main di harga, tidak bisa naik, marginnya juga kecil ya. Nah apa value-nya? Nah, itu seperti itu. Channel ya, bagaimana kita mengantarkan, bagaimana orang mengkontak kita ya. Customer relationship, bagaimana Anda menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, bagaimana Anda mengasih promosi program-program kepada customer. Dan terpenting ada revenue stream, harus jelas dari mana pendapatannya. Nanti saya kasih tahu ini R&D seperti apa. Revenue stream itu bagaimana kita dapat uang ya. Bisnis itu harus dapat uang, namanya bisnis. Kalau bukan bisnis berarti dia non bisnis. Kalau Anda punya bisnis harus jelas kita dapat penghasilan dari mana, penjualan. Kita dapat penghasilan dari mana, ya bisa dari royalti ya, royalty fee biasanya kalau kita buat perusahaan. Dan harus punya banyak penghasilan dan cuma satu ya. Kemudian key activity, aktivitas utama. Nah untuk menghasilkan value ini, aktivitas utama apa yang paling orang tidak punya yang harus kita lakukan. Jadi kayak semacam resep kita misalnya kalau kita berbisnis brownies tadi. Nah kemudian platform apa yang kita punya ya. Mestinya proses platform apa, kalau kita masuk ke IT ya ada proses. Nah, aktivitas itu selalu bicara tentang proses ya. Aktivitas itu pelayanan, mungkin pelayanan yang berbeda.
Kemudian key resource atau sumber daya kunci, bisa tenaga kerja, bisa teknologi, bisa gedung bangunan, bisa peralatan ya atau skill. Nah, kemudian partner. Kita harus cari mitra yang bisa membantu kita untuk membangun value proposition yang baik. Mitra ya bisa seperti kayak perbankan, bisa seperti ini di bidang keuangan misalnya di backup oleh uh, pembayaran, mitra juga bisa seperti asosiasi dan sebagainya. Anda tergantung dari bisnis modelnya. Tapi terpenting harus sesuai dulu dengan siapa customernya lagi ini. Nah, ini semua saling terkait sebenarnya. Nah, bagaimana cost-nya? Nah, ini bisa kita modeling secara baik sehingga kalau ini sudah bagus modelnya, produk itu baru bisa kita luncurkan. Dan biasanya dengan bisnis model ini kita pakai untuk mencari investor atau pendana yang mau mendanai dulu bisnis kita. Ini umumnya seperti ini. Kalau Anda ikut kompetisi bisnis itu dia bekalnya seperti ini. Idenya dulu seperti ini. Dan ini harus unik. Karena ingat, kalau bisnis itu tidak unik, tidak punya keunikan dengan yang lain, tidak memberi manfaat, tidak memberi nilai, tidak akan laku ya. Ya itu seperti itu. Paling contoh atau beginilah, paling contoh paling mudah, saya punya uang 10 miliar misalnya. Kalau saya mau berbisnis taksi, dulu itu harus ada modal banyak ya, harus ada pool, harus modal besar, tidak perlu pengadaan mobil, kita harus bayar gaji sopir. Nah, Uber dengan model bisnis yang baru tidak sebesar itu dulu tahapan awalnya. Walaupun sekarang nilai value perusahaannya sekarang jauh lebih besar ya. Seperti Grab, itu kan value-nya sudah sangat besar sekali, hampir berapa T ya. Terakhir ini Tokopedia dulu awal mulanya cuma 500 juta dia mulai, sekarang sudah hampir 10 triliun, di atasnya unicorn ya. Nah itu beda, itu nanti akan saya bahas sendiri kok ada begitu Pak ini, karena bos taksi ini polanya konvensional, Uber itu sekarang polanya yang modern kalau dalam manajemen kerangka strategi manajemen. Dan sekarang saya banyak mendalami startup ya. Saya sekarang tergabung dalam satu konsultan bisnis di Singapura. Saya belajar bagaimana menilai valuasi perusahaan, bagaimana perusahaan mendapatkan dana. Nah, kalau Anda startup, pendananya itu tidak perbankan, tidak cukup dan tidak make sense kalau perbankan. Nanti ke depan ini ya, saya untuk tingkat yang lebih ekstrim. Tapi dari sini sebenarnya sama-sama bisnis transportasi, tapi memiliki yang namanya bisnis model yang berbeda. Sekarang ternyata bisnis model taksi Boswa ini kita katakan sudah tidak relevan lagi sehingga mati. Ada yang bisnis model baru. Nah, Anda yang punya usaha coba pikirkan, dan sampai nanti model bisnis saya ini sudah tidak relevan. Apalagi Anda mau berbisnis yang dulu orang tua Anda jalankan, hati-hati, belum tentu bisnisnya orang tua Anda dulu, proses produksinya, proses bisnisnya itu masih relevan dengan sekarang. Ya karena sekarang karena adanya teknologi, perubahan customer, adanya apa yang namanya disruptive innovation, kita harus tahu dulu sekarang bisnis kita ini seperti ini. Nah, makanya saran saya kalau Anda mau jadi pengusaha, Anda harus belajar sendiri. Boleh dengarkan orang tua ya, tapi saya rasa orang tua juga sekarang tidak punya suatu solusi bagaimana bertahankan bisnisnya. Misalnya dulu Anda mau bikin toko kelontongan, tidak dulu cuma berbekal lokasi yang strategis, kemudian Anda belanja barang, kemudian Anda taruh-taruh, tidak cukup sekarang seperti itu. Harus punya model bisnis yang kalau perlu menyaingi bisnisnya yang namanya Alfamart, Indomaret. Sama seperti ini. Ini juga salah satu model bisnis yang mematikan agen travel, ya, travel agent, Traveloka,
hampir semua agen travel tutup ya, gara-gara ada travel karena kita bisa beli tiket lagi tanpa harus datang ke apa namanya istilahnya ke agen travel. Nah ini bisnis model ini seperti ini, divisualisasikan. Nah ini seperti ini, nanti ini sebenarnya harus diisi, kita ajari Anda mengisi ini untuk bisnis Anda saat ini, nanti kita lihat masih relevan tidak. Kalau tidak relevan ya tidak bagus, kita ubah lagi. Nah ini ada metodenya sendiri lah. Biasanya kita gunakan kertas lembar begini, kemudian Anda pakai ini apa namanya flip chart, bukan flip chart ya, sticky note, dan sekitarnya bisa dibuka-buka, kemudian kita diskusikan lagi. Nah, ini model kanvas suatu peternakan sapi ya, sapi industri. Dia sasar industri sapi dan industri sapi rakyat, industri sapi yang modern. Nah ini mainnya di sini pasti selalu di customer segment. Kemudian dia menjual pakan ternak sebenarnya ini ya, bisnis modelnya pakan ternak, sederhana sebenarnya, tapi dengan model bisnis yang baru ini dia bisa membedakan dirinya dengan model pakan ternak yang sudah ada di pasaran. Nah ini seperti ini biasanya, potret sama ini kita SWOT sehingga menghasilkan yang kita sempurnakan yang bisa di fit dengan masa depan. Nah tentu dari ide. Nah ini bisnis model nanti ke depan Anda harus pahami. Kalau mau belajar sendiri bisa, nanti saya kasihkan online kursusnya ya. Anda bisa masuk di satu platform pembelajaran, saya perlihatkan, Anda bisa ambil, dan ada gratis ya, ada gratis, cuma dikasih waktu 2 bulan untuk selesaikan. Nah, kalau Anda mau yang bayar juga boleh, dapat sertifikat. Ada yang Indonesia, tapi saran saya Anda belajar langsung sama pencetus aslinya, itu Alexander Osterwalder. Nah oke, jadi kenapa harus perlu model bisnis? Pertama begini, kebanyakan bisnis itu Anda inisiasi mulai dari asumsi ya, kita berangkat selalu asumsi. Masih bagus kalau asumsi. Banyak orang bisnis karena kenapa kok bisnis ini? Saya tanya biasa anak mahasiswa. Karena tadi malam Pak, saya mimpi, sorry ya. Karena tadi malam saya mimpi Pak. Mimpi apa? Ini nenekku meninggal, datang nak bisnis ini kok. Itu beda kalau orang-orang yang berpendidikan. Bisa saja sih seperti itu, tapi nah umumnya kita mulai dari asumsi. Nah pertanyaannya, bagaimana mengetahui asumsi kita benar? Saya mau buka warkop Pak di sini, saya yakin ini meledak, booming ya. Itu kan asumsi. Bagaimana asumsi itu Anda validasi? Nah itulah pentingnya di bisnis model. Sehingga untuk tujuannya memudahkan kita merencanakan untuk mengambil keputusan dan melihat hubungan logis antar komponen sehingga dapat menghasilkan nilai unggul dari usaha kita. Nah, kemudian terpenting menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Itu tadi, kita mau sasar segmen atas, baru yang kita pakai supplier bahan baku kita yang murah, tidak masuk. Anda misalnya mau buat kopi premium, sementara supplier Anda kopi yang biasa aja, bukan kopi jenis kopi yang kualitas bagus. Orang customer Anda pasti, saya rugi beli, saya mau yang premium. Kemudian Anda buka restoran premium ya untuk orang-orang yang ini. Kemudian yang chiefnya bukan chief yang tersertifikasi, yang belum punya pengalaman ya, pasti tidak masuk di akal orang. Itu maksudnya konsistensi dari bisnis model. Kemudian membantu menguji pasar, asumsi yang digunakan ketika kita mengembangkan bisnis ya, agar asumsi kita itu tidak sama dengan konsumen. Kadang memang kita selalu pikir ini yang dibutuhkan konsumen, tapi ternyata tidak, kita salah. Dapat menjadi bahasa yang sama. Nah, ini nanti kalau Anda ketemu sama investor, ketemu sama ini dengan bisnis model itu, dia bisa paham, oh begini pola bisnisnya, tanpa harus terlalu banyak menjelaskan. Nah, jadi ini manfaatnya sebagai alat ukur untuk memotret usaha,
sebagai alat analis untuk menguji suatu usaha, sebagai alat untuk mendesain bisnis baru. Kalau misalnya nanti kita rasa setelah pandemi ini, dan menurut saya setelah pandemi ini Anda harus ubah model bisnisnya. Yang paling gampang kan mengonline kan ya. Saya tidak yakin begitu online apakah semua beres, tidak, pasti banyak titik bengeknya lagi. Kita harus, dan harusnya online kita bisa link dengan supplier kita. Nah, terutama untuk menyusun strategi bisnis kita untuk mencapai persaingan dan peluang yang ada. Ini ada 9 komponen, mulai dari segmentasi, value, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, activity, partner, cost structure. Ini saya mau jelaskan satu-satu, tapi saya rasa nanti saja. Jadi ini untuk memperkuat Anda memahami tentang bisnis model ya. Silakan kalau ada yang mau tanya, kita diskusi sebelum tentang bisnis ini. Silakan. Saya Pak. Ya silakan. Siapa namanya? Tulis saya catat dulu ya. Siapa namanya? Dianingsih. Oke. Silakan. Ya Pak, sebenarnya saya sebelumnya sudah pernah dengar sedikit tentang BMC ini. Kan memang sudah dijelaskan kalau dia ada 9 blok, tapi yang pernah saya dengar katanya suatu perusahaan terkadang gunakan tidak sampai 9 blok tapi lebih dikurang Pak. Kadang ada yang sampai 8 sampai 7. Apakah itu mungkin Pak? Karena kan saya lihat kalau 9 blok itu memang benar-benar memperlihatkan cara perusahaan itu atau bagaimana gambaran perusahaan itu. Apakah ada kemungkinan ketika dikurangkan dari 9 blok itu Pak? Terima kasih Pak.